Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi dan para menteri perlu dikirim ke Kepulauan Seribu untuk segera diisolasi. Penyebaran virus baru corona di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah dinyatakan positif terjangkit virus ini. Kepastian itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada hari Sabtu malam 14 Maret. Kondisi kesehatan Budi Karya Sumadi dilaporkan memburuk dalam 48 jam terakhir. Sebelum itu pada hari Rabu yang lalu 11 Maret, Budi Karya telah menghadiri 2 rapat terbatas di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkumham Yasona Lawli. Juga hadir Mensesnek Pratikno, kemudian Seskap Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR atau Kepala BPN Sufyan Jalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Menurut Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Presiden Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya semestinya diisolasi ke Kepulauan Seribu sampai menjadi jelas status kesehatan mereka. Hal ini sesuai dengan standar yang sama diberlakukan kepada WNI ex-Wuhan, ex-kapal pesiar Dreamboat, ex-kapal pesiar Diamond. Begitu kata Syahganda. Menurutnya, isolasi terhadap Jokowi dan para menteri juga memenuhi aspek keadilan dan perlakuan yang sama. Rakyat Indonesia tidak boleh melihat perlakuan istimewa pada elit-elit negara, apalagi untuk hal yang membahayakan dan bisa merugikan seluruh bangsa. Demikian kata Syahganda. Seperti diketahui, Menteri Budi Karya sempat mengikuti rapat dengan Jokowi di Istana pada 11 Maret. 3 hari sebelum diumumkan positif terserang virus, Budi Karya Sumadi sempat mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 Maret kemarin. Pria yang akrab disapa PKS itu menghadiri rapat terbatas dengan topik percepatan penyelesaian permasalahan pertahanan Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri hadir dalam rapat terbatas. Dari foto yang diambil oleh Biro Pers Sekretariat Negara saat rapat, PKS duduk bersebelahan dengan Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto yang berada di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanannya ada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sufyan Jalil. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala KSP Muldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, tampak juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengumumkan bahwa Budi Karya positif. Pratikno menjelaskan bahwa kinerja Menhub memang sangat rentan tertular oleh virus tersebut. Sebelumnya, Menhub dalam 2 minggu terakhir jarang terlihat di lingkungan tempat dia bekerja. Bahkan sejumlah isu menyebut bahwa Budi Karya ini positif virus corona. Namun dibantah langsung oleh staf khusus Kemenhub Adita Irawati. Desakan kepada pemerintah untuk segera mengisolasi kota atau lockdown terkait dengan wabah ini kian didengungkan oleh sejumlah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia yang meminta kepada pemerintah untuk melockdown Indonesia selama 2 minggu agar penyebaran virus bisa diminimalisir. Hal ini juga sejalan dengan kepanikan masyarakat yang semakin meninggi. Meminta Presiden RI untuk melockdown Indonesia selama 2 minggu dan pemerintah melakukan tahapan-tahapan pencegahan dalam penyebaran virus yang terkoordinasi dengan baik. Begitu kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama dalam keterangan persnya. KNPI juga meminta kepada Presiden untuk bersikap terbuka soal data-data terkait dengan hal ini. Presiden juga melalui Menteri Kesehatan untuk mempublikasikan perkembangannya, bagaimana yang terjadi di Indonesia sendiri. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang sudah melakukan beragam cara
untuk menekan penyebaran virus itu. Di internal, KNPI Pusat juga telah menginstruksikan semua pengurus DPD KNPI se-Indonesia berkoordinasi dan membantu kepala daerah dalam pencegahan penyebaran. Kabar terbaru adalah Kementerian Kesehatan menerima 155 spesimen diduga corona dari 35 rumah sakit di 23 provinsi. Kementerian Kesehatan menyebut terdapat 155 spesimen yang diperiksa terkait dengan virus corona. Sejauh ini dari 155 spesimen tersebut baru 2 spesimen yang positif virus corona. Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto mengatakan 155 spesimen tersebut dikirim dari 35 rumah sakit di 23 provinsi di Indonesia. Datanya pun diambil per Maret 2020 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dari 155 spesimen itu, sebanyak 2 orang yang telah dinyatakan positif. Dan katanya 2 yang positif sedang dirawat. Begitu kata Ahmad di Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Dikatakan Ahmad, masih ada 4 spesimen yang terus diperiksa berulang-ulang. Kementerian Kesehatan juga masih memastikan status 4 spesimen tersebut. 4 ini masih kita konfirmasi ulang, sisanya yang lain negatif. Begitu kata Ahmad. Selain itu, Ahmad juga mengatakan 188 ABK kapal World Dream sudah selesai diperiksa dan hasilnya negatif. Sementara yang ada di Diamond Princess, 69 spesimen yang kita terima, kita masih melakukan pendalaman di 2 yang belum. Jadi 67 sudah jelas negatif. Proses pengulangan ini kita kerjasama untuk memberikan second opinion. Begitu katanya. Lalu, apakah mengobral insentif pariwisata bisa meredam dampak dari corona? Sebuah tabel terpampang besar pada layar lebar di belakang tempat duduk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Secara terperinci, bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengupas berbagai pukulan dari virus corona yang telah menghantam ekonomi di dalam dan juga luar negeri. Cerita Sri Mulyani mengenai hantaman virus corona itu bermuara kepada hasil sidang kabinet pada Selasa 25 Februari yang lalu. Dan dalam rapat yang dipimpin oleh Joko Widodo itu, tuturnya pemerintah memutuskan pemberian stimulus berupa insentif kepada perekonomian, khususnya yang terimbas langsung penyebaran dari virus ini. Kami mempersiapkan stimulus dengan melakukan counter cyclical terhadap kondisi saat ini, khususnya yang pertama adalah untuk sektor pariwisata. Ujar Sri Mulyani kepada ratusan pelaku ekonomi dalam sebuah acara di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada hari Rabu 26 Februari yang lalu. Menurut Sri Mulyani, dampak dari COVID-19 sudah mulai terasa langsung pada sejumlah sektor ekonomi di tanah air. Bahkan ia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target 5,3% menjadi kisaran 4,7 sampai dengan 5% saja. Dan prediksi ini pun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Cina anjlok hingga 1%. Kemudian di sektor pariwisata, pemerintah pun telah menyiapkan insentif dan memberikan alokasi tambahan sebesar 298,5 miliar. Stimulus itu ditujukan untuk mencapai maskapai penerbangan dan juga agen agar mereka bisa memberikan diskon khusus kepada para pelancong. Total insentif diskon tiket pesawat ini senilai 98,5 miliar rupiah. Sisanya pun dialokasikan untuk promosi sebanyak 103 miliar rupiah. Kegiatan pariwisata sebesar 25 miliar rupiah serta relasi media dan jasa pemengaruh atau influencer sebesar 72 miliar rupiah. Dan untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan domestik, pemerintah juga memberikan diskon 30% untuk 10 tujuan wisata prioritas. Potongan harga itu diberikan dengan kuota 25% dari jumlah kursi pesawat di setiap penerbangan. Destinasi wisata yang dimaksud antara lain Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan juga Bintan. Sri Mulyani juga menghitung dengan insentif dari pemerintah, diskon tiket pesawat itu mencapai 50%. Pemangkasan harga tiket pesawat itu sangat dimungkinkan, lantaran Angkasa Pura sudah siap untuk mengurangi tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Obral insentif ini masih dilanjutkan lagi dengan adanya kompensasi untuk para pelaku usaha di 10 destinasi wisata yang paling terdampak dari virus tersebut. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kelonggaran berupa penihilan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan.
Untuk itu pemerintah akan mensubsidi ataupun memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar 3,3 triliun rupiah. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan realokasi dana alokasi khusus untuk daerah wisata dengan nilai 147,7 miliar rupiah. Dan saat ini dari alokasi itu sudah ada rencana penggunaan sebesar 50,79 miliar rupiah. Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan paket insentif itu akan dievaluasi setelah berjalan selama 3 bulan, sedangkan paket perpajakan di daerah akan ditinjau lagi selama 6 bulan. Dan para influencer misalnya dari Australia dan Amerika Serikat yang datang ke tanah air mempromosikan Indonesia bisa mengantongi duit $50 per kedatangan mereka. Kendati Erlangga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai teknis pemberian duit itu, ia hanya mengatakan secara teknis hal tersebut akan diatur oleh industri pariwisata dan perusahaan maskapai masing-masing. Wah, lagi gencar virus kayak gini, masih mikirin tentang insentif pariwisata, Pak. Melihat banyaknya virus belakangan ini, aktivis senior yang juga merupakan pengamat politik, Syahganda Nainggolan meramal Presiden Joko Widodo bakalan lengser tahun ini. Saya ini bukan kecewa, tapi saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuh. Begitu kata Syahganda saat ditanya oleh presenter talk show Sarinya Berita, Rama Sarita, apakah dia kecewa dengan rezim Jokowi seperti yang tengah disebarluaskan pada hari Sabtu 29 Februari.